الحمد لله شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل الصعود بأكرم مولود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jum'ah yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi Al-Fakir sendiri dan jamaah salat Jum'ah sekalian untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Pada kesempatan ini pula, sejenak kita menanggalkan urusan-urusan duniawi dan mengalihkan seutuhnya pikiran kita, sikap kita, atensi kita, dan hati kita hanya untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan tanpa kita sadari, selama sepekan ini kita sudah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tentu saja kita disibukkan dengan aktivitas keduniaan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini khatib ingin mengangkat hal-hal yang cukup krusial dan aktual, yaitu kita menjadikan pilkada momentum merajut ukhuwah Islamiyah. Kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia termasuk Bondowoso saat ini sedang menghadapi tahun pemilihan kepala daerah secara serentak. Pilkada adalah bagian dari penerapan demokrasi kita untuk memilih pemimpin daerah yang kita anggap mumpuni, mulai dari tingkatan provinsi hingga kabupaten kota. Menjelang pilkada yang akan digelar bulan depan secara serentak, mesin politik partai dan para kandidat dikerahkan semua, baik yang bersifat soft power maupun hard power, demi meraup dan mendulang suara sebanyak-banyaknya. Itu tidak salah, justru harus dilakukan. Yang tidak boleh jika mereka melakukan segala cara, termasuk melakukan black campaign untuk menghancurkan dan membunuh karakter rivalitas politiknya. Yang teranyar, pisau amunisi yang kerap kali dilakukan untuk menghantam pihak lawan biasanya menggunakan instrumen hukum, barokah guru, dan instrumen-instrumen lain yang bersifat destruktif. Pada momentum itu,
Al-Fakir ingin mengingatkan agar di tahapan pilkada ini berlangsung tidak merletakkan hubungan baik atau persaudaraan dengan teman, sahabat, guru, kiai, rekan, lingkungan dan keluarga. Justru seharusnya pilkada ini momentum bagi kita untuk menguatkan tali persaudaraan dan persatuan di antara kita semua. Karena selama ini tidak jarang kita dengar di mana-mana terjadi gesekan masing-masing pendukung pasangan calon kepala daerah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan betul niat dan sikap kita, dimulai dari Masjid Al-Hidayah tercinta ini, agar kita menjadi calon pemilih yang cerdas, menjadi bagian dari warga Indonesia yang mewujudkan demokrasi bermartabat dengan menjaga sekaligus meneguhkan persatuan dan persaudaraan. Dua hal ini adalah penentu dalam kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Tentang persaudaraan, teringat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang ke kota Madinah bersama pendatang yang berasal dari Mekkah, yaitu kaum Muhajirin, berjumpa dan hidup bersama penduduk setempat, yaitu kaum Ansor. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun persaudaraan di antara mereka sehingga mereka bisa bersatu dalam ikatan iman, dan dari situlah mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan mencintai, saling berbagi dan mencukupi, saling tolong menolong, sampai pada batas mereka mendahulukan hak saudaranya atas diri pribadi sendiri. Kisah ini terekam sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siru ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yu'ta syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang Ansor yang telah menepati kota dan beriman sebelum kedatangan mereka, mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan. Mereka mengutamakan daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, membangun persaudaraan kadang memang susah. Lebih susah lagi menjaganya agar tetap utuh di tengah berbagai macam peristiwa yang mengancam. Yang paling gampang adalah membuat retak persaudaraan yang sudah terjalin. Biasanya ini terjadi pada momentum tahun politik saat ini seperti sekarang. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua agar di tahun ini hal itu tidak akan terjadi lagi lantaran komitmen kita untuk menjaga persatuan, persaudaraan dan silaturahim. Meski pilihan kita semua tentu saja ada yang berbeda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada beberapa hal yang mesti kita hindari agar persaudaraan di antara kita semua tetap terjalin dengan baik di tengah-tengah menghadapi momentum pilkada ini. Yang pertama, menjauhi sikap suudzon atau berprasangka buruk kepada pasangan calon pemimpin, juga terhadap mereka yang berbeda pilihan. Berburuk sangka inilah yang menjadi cikal bakal berpotensi menyulut hancurnya persaudaraan. Yang kedua, kita harus menghindari sikap tahassus dan tajassus, yaitu mencari-cari aib
dan memata-matai dalam rangka mencari kesalahan di luar diri kita. Masing-masing calon pemimpin punya kelebihan dan kekurangan. Pun juga dengan para pendukungnya, mereka tentu punya alasan masing-masing menjatuhkan pilihannya. Kita tidak perlu mengintervensi pilihan mereka. Ketiga, kita harus menghindari sifat tanafus atau tahasud, yaitu bersaing yang tidak sehat dan saling dengki, saling serang menyerang, saling melaknat, menghina di media sosial, tidak terima kasih, tidak suka kebaikan dan kesuksesan di antara calon pemimpin juga pendukungnya. Dan yang keempat, kita juga harus menjauhi sifat tabawud atau tadabbur, yaitu saling marah, saling emosi, berbalas komentar yang kasar-kasar dan kotor, baik perkataan yang langsung maupun media sosial. Sifat tadabbur artinya jangan kita saling membelakangi, saling membuang muka, saling tidak bertukur sapa, saling menghindar satu sama lain hanya gara-gara pilihan kita berbeda dengan mereka. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh Al-Fakir sebagaimana ini sudah terpotret dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk atau negative thinking, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian saling bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi. Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudari. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 4646. Sidang salat Jumat yang berbahagia, selain sifat-sifat di atas, ada satu hal yang kadang menjadi kebiasaan buruk di antara kita, khususnya pada tahun politik kali ini, yaitu menyematkan panggilan-panggilan tak pantas kepada pasangan calon atau masing-masing pendukungnya. Ingatan kita tentu masih belum luntur. Dulu kita sangat familiar dengan sebutan cebong dan kampret. Kita juga masih ingat betul dampak serius yang terjadi dari sebutan itu. Mari kita hapus kebiasaan ini yang sangat berpotensi terjadi konflik horizontal. Kita junjung tinggi adab layaknya sebagai manusia. Apapun dan bagaimanapun pilihan kita, maka kita harus menghargai terhadap pilihan orang lain. Kita harus saling menghormati, jangan pernah menghukumi pilihan orang lain yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengatakan, wala talmizu anfusakum wala tanabaru bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Yang artinya adalah janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Quran surah Al-Hujurat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan agar menjadi muslim sejati yang memberikan rasa keamanan, kenyamanan kepada sesamanya dengan menaruh sikap yang baik
dan menghargai serta menghormati pilihan yang berbeda dengan kita. Hal ini sudah terpotret dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, rawahu muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah seorang yang saudara-saudaranya muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh sebab itu, seandainya kita berbeda pilihan, jangan sampai tangan kita, mata kita, dan lisan kita menyakiti hati pilihan orang lain. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga menjadi bahan evaluasi bersama untuk kembali menguatkan persaudaraan kita, khususnya di masa pilkada yang insya Allah akan digelar di bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.